Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP Huawei ya ini boloku ya. Ini adalah HP Huawei dengan tipe Nova 2i ya. Dan ini masalahnya itu adalah waktunya penggantian baterai ya boloku ya. Ini HP-nya itu kata pemiliknya udah lama banget dan dari dulu nggak pernah ada kerusakan. Kemudian ini minta untuk diganti baterainya ya boloku ya, supaya nanti biar bisa lebih bertenaga, karena baterai yang sebelumnya itu katanya sering mati kalau digunakan untuk telepon gitu ya boloku ya. Nah karena di samping umur baterainya juga udah lama banget dan memang pemilik juga menyuruh saya untuk mengganti, jadi saya juga responsif boloku ya, langsung kita acarakan untuk ke penggantiannya gitu ya. Nah kita cari skru yang pas ya. Kita cari skru yang pas karena untuk tipe ini itu nggak semua skru bisa ya boloku ya untuk buka ini ya. Jadi ini di sini itu kecil banget gitu ya. Ini harus aku cari ya yang pas yang mana ya. Oke sebentar tak nyari dulu. Oke, dan setelah berjalan ke sana kemari, bongkar sana bongkar sini, ini ketemu ya ini skru tipe lama ya boloku ya. Ini alhamdulillah masih ada tadi. Jadi ini bisa cocok di sini ya. Sebetulnya untuk bukan skru ya, obeng seperti ini itu udah lama sih nggak pakai obeng kayak gini ya. Jadi servis HP itu ya harus punya. Kalau misalkan untuk yang buat jaga-jaga gitu ya, siapa tahu nanti ada lagi yang servis kayak gini gitu ya. Nah obengnya itu kayak gini boloku ya. Kalau yang umum sekarang itu yang kayak gini gitu, atau yang segi 4 gitu yang umum ya. Oke lanjut. Nah di sini itu kita lakukan pembongkaran ya. Untuk yang pertama adalah di masalah bagian baterai. Oke kita ganti baterai nanti ya. Kemudian yang kedua adalah tombolnya. Ini sulit untuk nekan, dia sulit ya boloku ya. Jadi nanti kita lakukan juga penggantian. Kalau misalkan ternyata kerusakannya bagian dalam, mungkin nanti aku konfirmasi dulu sama pemilik ya. Tapi perkiraan saya ini adalah bagian luar karena ini kayaknya udah aus juga ya. Oke lanjut aja. Setelah itu kita keluarin kartunya ya. Nah, kita keluarin kartunya. Nah ini dapat, ini udah bisa ya. Nah ini kita tarik keluar. Nah kayak gini ya. Alhamdulillah masih bisa ya boloku ya. Nggak perlu ngeluarin pikiran dan tenaga terlalu banyak ya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu kita buka dari sini ya. Jadi kita cari selanya seperti ini. Nah oke, ini udah kelihatan di sini mudah, tidak ada masalah yang beratkan. Pelan-pelan aja. Oke, nah ini udah terbuka ya boloku ya. Oke, prosesnya itu memang agak-agak gimana gitu karena memang ini adalah HP yang tipe lama. Dan walaupun tipe lama, kondisi mesinnya juga masih bagus. Masih segel ya boloku ya, masih original semuanya. Lanjut setelah itu kita buka di bagian fingerprintnya ya. Jadi walaupun ini adalah tipe lama tapi sudah ada fingerprint ya boloku ya. Oke, kemudian nanti kita lepas. Nah seperti ini saya taruh di sini. Oke, kemudian kita tepikan dulu. Nah lanjut setelah itu kita juga bongkar pada bagian ini ya boloku ya, yaitu konektor yang ada ke baterai dan juga ke cas ya, karena ini jadi satu ya. Oke. Oke, dan kemudian ini tak buka. Nah lanjut tak tepikan lagi, kemudian bagian baterai dulu supaya tidak terjadi konslet ya. Di bagian baterai dulu kita buka seperti ini. Nah ketika udah terbuka, kemudian baru kita buka bagian yang lain ya, konektor yang lain ya. Nah seperti ini. Nah setelah itu kita harus coba dulu ya. Jadi nggak usah dilepasin dulu baterainya, kita biarin dulu baterainya itu nempel seperti ini dulu. Lalu nanti akan kita coba baterai yang baru ya. Kemudian boloku, untuk baterai yang baru ini adalah baterai dari Raki Panda ya. Ini adalah baterai yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya untuk perbaikan soal HP. Dalam hal ini adalah baterai, dan ini bermerek Raki Panda, karya anak bangsa ya boloku ya. Jadi di sini tertulis Raki Panda karya anak bangsa. Ini adalah baterai yang jarang sekali ada komplain
Hampir bisa saya bilang belum pernah ada komplain kalau untuk soal Raki Panda, dan selalunya pas, persisi, bahkan tidak pernah ada keluhan ya. Gitu boloku ya. Kalau misalkan teman-teman minat untuk beli baterai Raki Panda, bisa check out di bawah ya boloku ya. Oke, tak lanjut sekarang ya. Kemudian kita buka solasinya seperti ini. Nah, oke, di sini ada warranty card. Nah, ini adalah baterainya. Jadi baterainya itu tipis ya boloku ya. Nah, tipis kayak gini. Kemudian ini adalah baterai yang digunakan untuk Huawei dengan tipe HB35668 7ECW atau Nova 2i ya boloku ya. Bisa dipakai juga untuk tipe yang lain, mungkin saja teman-teman bisa cek juga ya. Oke, tak lanjut ya. Setelah itu ini dipasang lagi ya, dipasang lagi. Kita coba apakah nanti bisa. Oke, nah kemudian kita pasang baterainya ya. Kita lepas dulu yaitu solasinya. Kita lepas dulu solasinya ya, supaya bisa tahu selanya. Sebentar. Oke, nah setelah terpasang seperti ini, maka kita coba dulu ya. Setidaknya biar kita tidak harus langsung bongkar semuanya dulu. Setidaknya kita tes dulu ya untuk baterainya ya. Oke, dan dia menyala Huawei ya. Nanti kita akan lakukan pengecasan. Kalau misalkan energi yang masuk itu sudah normal sesuai dengan pada umumnya, maka nanti bisa kita lanjut untuk proses pelepasan baterai yang lama dan kemudian penempelan baterai yang baru gitu ya boloku ya. Oke, dan sejauh ini untuk bootingnya dia aman, tidak ada masalah apapun. Kita tunggu sampai tampil menu ya. Lalu kita lakukan pengecasan. Nah, di sini dia sudah tampil ya boloku ya, sudah tampil dengan kapasitas baterai yang dimiliki saat ini adalah 58%. Kemudian kita coba untuk lakukan pengecasan. Nah, kemudian di USB Smart-nya itu terdeteksi 5 volt 1,2 ya. Walaupun teman-teman tidak kelihatan ini, setidaknya ucapan saya bisa untuk memberikan apa ya namanya ya, keterangan ya, walaupun tidak kelihatan ya. Jadi untuk pengecasannya dia normal di 5 volt 1,2 ampere dan itu stabil ya boloku ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ini udah bisa saya pastikan untuk baterai dalam keadaan bagus. Jadi aku tinggal pasang lagi sebagaimana mestinya, kemudian nanti tak charger sampai penuh ya boloku ya. Baiklah, kita lanjut kerjanya. Nah, ini langsung tak lepas lagi. Kemudian ini juga tak lepas lagi ya. Nah, kayak gini. Kemudian ini tak lepas lagi ya boloku ya. Nah, setelah itu kita harus lepas baterainya ini ya. Kita harus lepas baterainya ini dan kita harus gunakan cairan seperti ini ya boloku ya. Jadi biar nanti kita itu nggak main kasar gitu ya. Jadi kita gunain cairan seperti ini. Ini adalah cairan yang digunakan untuk melepaskan backdoor HP, LCD HP ataupun baterai HP ya boloku ya. Dan biasanya ini akurat. Jadi kalau pakai cara ini, hal yang berat itu jadi ringan boloku ya. Karena cairan ini itu mampu untuk membuat lem itu jadi mudah untuk dikelupas ya boloku ya. Jadi cairan ini efektif. Kalau misalkan teman-teman mau CO juga bisa di bawah ya. Oke, kita taruh lagi seperti ini. Oke, dan kemudian setelah dirasa udah merata cairannya, kemudian kita buka seperti ini ya. Ini bukanya hati-hati aja, nggak perlu tergesa-gesa. Nah kan, dia udah ada efek ya. Oke, kemudian kita kasih lagi seperti ini. Kita tunggu sebentar. Di sini juga. Nah, ini udah berhasil ya. Oke, kalau udah berhasil seperti ini kan baterai yang lama ya. Jadi kita tepikan aja, kemudian langsung kita pasang untuk baterai yang baru ya boloku ya. Nah, kita pasang untuk baterai yang baru seperti ini.
ini di bawahnya udah ada solasi, jadi aku nggak kasih solasi lagi ya. Ini udah ada solasinya, jadi tak rasa ini juga udah kuat, jadi nggak perlu tak kasih double tip lagi gitu ya. Nah, dia udah persisi bagus ya. Kalau yang lama tadi itu agak ngembung. Nah, ini yang baru itu dia itu bisa rata gini ya, bisa bagus ya boloku ya. Oke, lanjut lagi. Setelah itu kita coba untuk terapkan dulu. Kita paskan dulu di konektornya ya. Nah, misalkan udah pas kayak gini, kita lepas lagi. Kita lepas lagi yaitu untuk naruh solasinya tadi ya boloku ya. Nah, kita taruh seperti ini. Oke, anggap aja kayak gini ya. Kemudian kita tempelin yang bagian fleksibel yang lain dulu. Kalau untuk bagian baterai itu belakangan ya, jangan ditaruh di bagian depan ya. Nanti khawatirnya kalau misalkan ada konslet nanti waduh HP-nya jadi rusak ya boloku ya. Oke, kemudian terakhir adalah di bagian baterainya. Nah, ini udah tersambung semua. Lalu sebelum tak hidupkan, aku mau coba untuk charger tanpa di-on-kan HP-nya ya. Nah, dia itu udah jalan di USB Smart, tambah naik. Di sini juga ada logo atau ada notifnya. Udah kelihatan banget kalau ini ada pengecasan yang bisa dibilang jalan ya boloku ya. Oke. Bentar, ini sekarang tak hidupkan HP-nya. Nah, ini dia sudah nyala. Oke, sembari kita nunggu untuk dia loading sampai menu, ini juga kita perbaiki ya boloku ya, karena tadi ada dua masalah, yaitu baterai dan tombol. Setelah saya cek untuk tombolnya itu tidak ada masalah, jadi saya pastikan untuk tombol bagian dalam ini semuanya dalam kondisi bagus ya boloku ya, bisa dibilang tidak ada kendala. Kemudian tinggal dibersihkan aja. Nah, dibersihkan tepi-tepinya aja. Oke, nah selanjutnya adalah kita pasang untuk karetnya atau tombolnya ya boloku ya. Nah, ini adalah tombol luar yang digunakan untuk Huawei Nova 2i ya boloku ya. Karena warnanya tidak ada yang apa namanya itu yang sama dengan casing. Jadi kemarin bilang sama pelanggan nggak apa-apa ya kalau warnanya beda gitu ya, karena ini hanya bagian di tombolnya aja. Jadi bisa tak pastikan pelanggan oke ya untuk hal ini ya. Ini mana silet saya tadi ya? Ah, ini kan. Oke. Oke, nah ini adalah tombol. Ini warnanya hitam ya boloku ya. Ini adalah tombol Huawei Nova 2i warna black ya. Langsung aja, ini mudah aja kalau untuk yang ini ya. Jadi ini tinggal kita taruh, pasang, sudah selesai ya. Oke. Nah, kayak gini ini kan udah hancur semuanya ini kan. Nah, udah hancur, udah retak, udah pokoknya udah nggak layak pakai ya boloku ya. Oke, kemudian ini dibersihkan dulu. Jadi supaya nanti pasangnya itu bisa rapi, bisa bagus, itu kita bersihkan dulu ya. Nah, kalau dirasa udah bersih, kita coba untuk terapkan apakah ini bisa atau enggak ya. Kita terapkan. Oke. Ups, dia mendal terus ya. Nah, dia kayak gini ya untuk tombolnya ya. Nanti kita terapkan apakah benar-benar sudah pas. Kemudian selanjutnya yaitu pada bagian ini sudah, pada bagian ini juga sudah, dibersihkan juga udah ya. Kita cek ya. Oke, di sini semua jalan. Sekarang sudah 59%. Langsung aja ini tak lepas aja untuk baterainya. Kemudian untuk chargernya maksud saya. Kemudian ini tak pasang lagi ya untuk apa namanya itu tombol ini ya. Untuk platnya ya boloku ya, untuk plat di HP-nya itu tak pasang lagi seperti ini.
Jadi ini udah bisa dikategorikan selesai dan ya tinggal kita bungkus balik gitu ya boloku ya. Nah, ketika sudah, kita cek dulu apakah benar. Oke, sudah benar. Selanjutnya adalah kita pasang lagi ya untuk platnya. Nah, lalu kita lakukan skru lagi ya boloku ya. Oke, setelah sudah selesai, dirasa semua udah benar. Kemudian tombol-tombolnya juga dirasa nempelnya udah pas, udah bagus. Kita coba pasang ya boloku ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa. Tombol berfungsi. Nah, dia tuh berfungsi ya. Kemudian di volume juga berfungsi. Tapi karena ini ada sandi, jadi kita nggak bisa buka ya. Oke, ini pasti berfungsi ya boloku ya. Oke, nah seperti ini, lihat. Oke, dia juga ada bunyi tek 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 tek, menandakan bahwa tersambungnya antara karet atau tombol depan dengan tombol dalam ya boloku ya. Kemudian kita tekan semuanya dan bisa dikategorikan untuk pemasangan dari Huawei Nova 2i terkait baterai itu berhasil ya boloku ya, dan juga tombol luar ya. Oke, selanjutnya adalah kita skru lagi untuk yang bagian sini ya, tapi dicek dulu ya apakah sudah ngam semua ya. Oke boloku, itu tadi adalah tutorial atau info untuk bagaimana cara memasang baterai di HP Huawei Nova 2i dan kemudian juga memasang tombol power sekaligus tombol volumenya. Ini udah bisa dikategorikan berhasil ya boloku ya. Baiklah boloku, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku Cun di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Dadah.